Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem cerdas dalam perkembangan Society 5.0. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi apa itu sebenarnya dari 5.0. Definisi dari Society 5.0 adalah masyarakat yang berpusat pada manusia, yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dalam sistem yang sangat mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Society 5.0 diusulkan dalam rencana dasar sains dan teknologi kelima sebagai masyarakat masa depan yang luas akan cita-cita yang harus dicita-citakan oleh Jepang. Yang kedua, mencapai Society 5.0. Reformasi sosial atau inovasi dalam Society 5.0 akan mencapai masyarakat bangsawan ke depan yang memecah rasa stagnasi yang ada. Sebuah masyarakat yang anggotanya saling menghormati satu sama lain, melampaui generasi dan masyarakat Society 5.0, di mana setiap orang dapat memimpin kehidupan yang aktif dan menyenangkan. Contohnya seperti dalam informasi yang melimpah, pencarian dan analisis informasi yang diinginkan sulit dan memberatkan. Namun, di Society 5.0 ini membebaskan masyarakat dari pekerjaan yang berat dan menganalisis sejumlah informasi besar. 5.0 mencapai tingkat konfigurasi yang tinggi antara ruang maya dan ruang fisik. Dalam masyarakat informasi masa lalu, orang akan mengakses layanan cloud di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil, dan menganalisis informasi sesuai data. Di masyarakat sekarang yang notabene 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor ruang fisik terakumulasi dalam dunia maya. Di dalam dunia maya, data besar ini dianalisis dengan kecerdasan buatan atau AL, dan hasil analisis diumpan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Dan yang keempat, Society 5.0 dapat menyimakkan pembangunan dan memecahkan masalah sosial. Dapat dikatakan bahwa lingkungan di sekitar Jepang dan dunia berada dalam era perubahan drastis. Ketika ekonomi tumbuh, kehidupan menjadi makmur dan nyaman. Permintaan energi dan bahan makan meningkat, umur menjadi lebih lama, dan masyarakat yang menua semakin maju. Dalam menghadapi perubahan besar di dunia, teknologi baru seperti IoT, robot, AL, dan data besar yang semuanya dapat mempengaruhi jalannya masyarakat terus mengalami kemajuan. Jepang berupaya meningkatkan Society 5.0 menjadi kenyataan sebagai masyarakat baru yang menggabungkan teknologi-teknologi baru ini dalam sebuah industri dan kegiatan sosial dan mencapai pembangunan ekonomi dan solusi untuk masalah-masalah sosial secara paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Sylvian Dewi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pada slide ini terdapat penjelasan mengenai pengembangan ekonomi dan solusi untuk masalah sosial di masyarakat 5.0. Dalam Society 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui inovasi nantinya akan menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, maupun bahasa. Kemungkinan penyediaan produk dan layanan yang disesuaikan dengan baik untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan laten. Dengan cara ini, nantinya akan tercapai masyarakat yang dapat mempromosikan pembangunan ekonomi dan menemukan solusi untuk masalah sosial. Kemudian pada slide selanjutnya terdapat masyarakat 5.0 akan membawa tentang masyarakat yang berpusat pada manusia. Society 5.0 mencapai konvergensi lanjutan
antara ruang maya dan ruang fisik, dan ini membebaskan manusia dari pekerjaan dan tugas-tugas rumit sehari-hari yang tidak mereka kuasai dengan baik, dan melalui penciptaan nilai-nilai yang baru. Ini memungkinkan penyediaan hanya produk dan layanan yang diperlukan saja untuk orang-orang yang membutuhkannya pada saat mereka butuh, dan dengan demikian mengoptimalkan seluruh sistem sosial dan organisasi. Ini adalah masyarakat yang berpusat pada setiap orang dan bukan masa depan yang dikendalikan dan dipantau oleh AI dan robot. Mencapai masyarakat 5.0 dengan atribut-atribut ini akan memungkinkan tidak hanya Jepang, tetapi semua dunia juga untuk mewujudkan pembangunan ekonomi sambil memecahkan masalah sosial yang utama. Kemudian terdapat kekurangan Society 5.0. Di dalam Society 5.0 juga terdapat kekurangannya, yaitu masyarakat justru menurunkan kualitas masyarakat tersebut dikarenakan terlalu dimanjakan dan dibiasakan oleh teknologi AI yang terdapat pada Society 5.0. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sania. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dibawakan oleh teman-teman saya. Pada slide ini ada beberapa contoh teknologi Society 5.0. Yang pertama ada Society 5.0 pada bidang pengiriman, distribusi, atau drone delivery. Teknologi ini memudahkan untuk mengantar barang dengan cepat dan juga tepat sesuai sasaran. Selanjutnya yang kedua ada Society 5.0 pada rumah pintar atau home automation. Contoh pada teknologi ini bisa menyalakan teras rumah dengan kontrol suara dan juga bisa menginformasikan cuaca. Yang ketiga ada Society 5.0 pada kesehatan medis atau medical care. Teknologi ini bisa memudahkan kita untuk mendapatkan informasi kesehatan dengan mudah. Selanjutnya, pada nomor 4 ada Society 5.0 pada pertanian atau smart farming. Teknologi ini dapat mengontrol pertanian yang sedang kita kelola. Selanjutnya yang terakhir, nomor 5 ada Society 5.0 pada transportasi atau autonomous vehicles. Ini merupakan kendaraan pintar yang bisa memudahkan kehidupan manusia. Pada slide selanjutnya ada apakah masyarakat Indonesia mampu menerapkan Society 5.0? Negara kita, Indonesia, sudah mengikuti dan melalui beberapa konsep revolusi industri. Saat ini sedang mengejar ketinggalan untuk mengaplikasikan revolusi industri 4.0. Di saat Jepang sedang gencar mengenalkan Society 5.0 kepada dunia sejak Januari 2019. Indonesia masih berkutat pada penerapan Industrial Revolution 4.0. Keterlambatan bukan satu-satunya persoalan. Proses mencapai revolusi industri 4.0 sampai hari ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Industri asal dikembangkan tanpa arah kebijakan yang sesuai kebutuhan. Pembangunan infrastruktur dimaksimalkan. Kemudian sebaiknya perencanaan cermat dan cerdas menentukan prioritas untuk pengembangan masyarakat atau society development. Industri dipastikan berkembang untuk memenuhi kebutuhan guna mendukung peradaban masyarakat yang lebih maju dan efisien. Konsep kebijakan pemerintah dan swasta semestinya bercermin pada kebutuhan, bukan permintaan dan keinginan masyarakat. Sejatinya, usaha untuk merealisasi Industrial Revolution 4.0 adalah sesat pikir. Jangan sampai dengan telah dimulainya kampanye Society 5.0, Indonesia melakukan akselerasi Industrial Revolution
4.0 hanya demi menyongsong Society 5.0. Society 5.0 mustahil berhasil diterapkan di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Ardiansyah. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasikan pada bagian sini, yaitu bagian kesimpulan dan saran dalam hal ini. Yaitu kesimpulannya dapat diuraikan dan pembahasan pada makalah ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Society 5.0 ini adalah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasikan ruangan di dunia nyata maupun di ruangan fisik. Kedua itu baru hanya Jepang saja yang baru menerapkan Society 5.0 ini. Untuk negara lain untuk saat ini belum ada yang menggunakan Society 5.0 ini. Mungkin nggak tahu kedepannya, mungkin masih banyak juga yang menggunakan 5.0 ini teknologinya. Lalu yang ketiga itu ada penerapan 5.0 ini sangat menguntungkan di masa depan yang akan datang. Kenapa bisa gini? Tentunya akan menguntungkan bagi setiap manusia, itu masih mempermudah hidup mereka dalam berkehidupan, entah itu sosial ataupun bekerja, seperti itu menggunakan mereka semua. Lalu yang keempat ini, dampak negatifnya secara besar tidak terdapat di Society 5.0 ini. Maksudnya mungkin dampak negatif dari 5.0 ini itu sedikit, tidak terlalu banyak, karena mungkin memang benar-benar mempermudah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kelima itu Society 5.0 ini akan memudahkan kita dalam melakukan hal apapun dikarenakan sistem Society 5.0 ini merupakan gabungan dari AI atau Artificial Intelligence dan IoT. Selanjutnya yaitu ada yang keenam, Indonesia tidak bisa menerapkan sistem ini dikarenakan keterlambatan dan banyaknya kegagalan mengaplikasikan Society pada generasi sebelumnya, itu generasi 4.0. Itu sebabnya kenapa di Indonesia ini sendiri belum bisa menerapkan 5.0 ini, karena di 4.0 ini mungkin masih banyak yang kurang atau banyak kekurangannya gitu, dari teknologinya atau sistemnya seperti itu. Lalu kesarannya, saran ini pertama, saran dari kelompok kita dikarenakan konsep dan teknologi Society 5.0 ini yang masih belum bisa terrealisasikan secara utuh di Indonesia ataupun di negara-negara lain, ya mungkin harus perlu dikembangin lagi di sistem 4.0-nya untuk mengejar untuk bisa menyimbangi di 5.0 yang akan datang seperti itu. Lalu yang kedua, konsep Society 5.0 ini tentunya belum bisa diterima oleh masyarakat secara langsung. Kenapa begitu? Mungkin masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham tentang teknologi, seperti sistem-sistem website itu tentang apapun
masih banyak yang belum kurang paham. Sebaiknya negara yang ingin menerapkan 5.0 ini sebaiknya memberikan pendidikan tentang teknologi 5.0 ini, atau memberikan gambaran secara menyeluruh seperti itu, agar mungkin masyarakat yang menggunakan teknologi ini dapat dipahami seperti itu. Hal yang ketiga itu, dalam konsep Society 5.0 ini, teknologi terbaru tentunya diperlukan untuk merealisasikannya. Sebaiknya negara yang ingin merealisasikannya memperbarui teknologi mereka secara keseluruhan. Maksudnya sebaiknya negara yang belum menerapkan 5.0 ini atau masih dalam generasi 4.0, sebaiknya memperbaiki dulu teknologi-teknologi yang belum terrealisasikan di 4.0 ini, atau dikembangkan lagi hingga layak untuk masuk generasi baru itu generasi 4.0 ini. Mungkin itu yang saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekiranya ada kekurangannya mohon maaf. Sekian dari saya, Ivan Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.